Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang sekarang kita akan bahas tentang Bank Indonesia. Materi tentang Bank Indonesia. Ini pembahasannya ada mengenai kelembagaan dan organisasi Bank Indonesia, tugas dan wewenang dari Bank Indonesia, kemudian hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan DPR. Teman-teman kalau masih ingat di pertemuan pertama saya pernah sedikit menanyakan tentang lembaga keuangan, kemudian di situ ada sedikit menyebutkan mengenai bank sentral. Nah, bank sentral itu di Indonesia tugasnya diberikan kepada Bank Indonesia. Ini dasar hukum dari Bank Indonesia. Ada yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini sudah diubah 2 kali. Yang pertama, perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Teman-teman bisa buka dan bandingkan nanti perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu pasal mana saja yang diubah dan berkaitan dengan apa, ketentuan apa yang diubah. Pada dasarnya ini berkaitan dengan kebijakan moneter, tugas kebijakan moneter dari Bank Indonesia, tapi ada juga beberapa pasal yang lain. Kemudian perubahan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Jadi perubahan yang kedua ini dulunya diawali dengan adanya penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008, yang kemudian Perpu ini ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, Perpu ini teman-teman juga bisa buka, Perpu ini dasarnya apa sih kemudian dikeluarkan. Dan ini dikeluarkan tahun 2008, pada dasarnya waktu itu terjadi krisis global yang diawali dari krisis keuangan di Amerika, kemudian berdampak hingga terjadi juga di Indonesia, dan di situ ada mengenai penambahan terkait dengan penyaluran dari BI sebagai the lender of the last resort. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelembagaan. Kelembagaan dari Bank Indonesia itu, Bank Indonesia berkedudukan sebagai badan hukum publik, yakni lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaannya sendiri, terlepas dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan juga, lembaga ini berwenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Jadi dia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dan juga menetapkan sanksi. BI ini merupakan lembaga independen yang bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain, kecuali yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian berkaitan dengan BI merupakan lembaga independen, ini dapat dimaknai bahwa dalam hal ini pihak lain itu tidak boleh atau dilarang untuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. Dan Bank Indonesia itu juga wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk upaya campur tangan dari pihak lain, sehingga pelaksanaan dari tugas dan wewenang BI itu bisa berjalan efektif. Nah, sebenarnya salah satu alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 adalah agar BI atau Bank Indonesia ini menjadi lembaga yang independen, yang dia bebas dari campur tangan pihak lain. Agar apa? Agar tugas dan kewenangan Bank Indonesia itu berjalan efektif. Namun demikian, meskipun Bank Indonesia adalah lembaga yang independen, Bank Indonesia tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada DPR. Sedangkan laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Jadi ada beberapa tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang itu bentuknya pertanggungjawaban terhadap pihak lain, dan itu nanti akan kita sedikit bahas di akhir mengenai hubungan BI dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, secara kelembagaan, di pasal 6 Undang-Undang tentang BI yang di awal tadi, teman-teman bisa buka bahwa modal Bank Indonesia itu jumlahnya sekurang-kurangnya adalah 2 triliun rupiah. Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter. Dana ini berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Ini adalah pasal perubahan. Pasal 6 ini pasal perubahan yang adanya di Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Jadi ini perubahan di pasal 6. Termasuk juga di sini langsung ditulis hasil revaluasi aset. Jadi kalau di sebelumnya itu tertulis atau dari sumber lain gitu. Yang mana sumber lain itu ya salah satunya revaluasi aset memang. Tapi di sini langsung di pasal 6 yang amandemen pertama langsung ditegaskan hasil dari revaluasi aset. Nah, tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari revaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dalam mencapai modal yang harus memenuhi perbandingan sebesar 10%, BI dapat mengambil langkah melalui cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Ini sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 ya. Dalam hal setelah dilakukan upaya tersebut, jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari 2 triliun rupiah. Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menutup modal manakala modal Bank Indonesia itu kurang dari 2 triliun rupiah. Nah, ini kemudian kita akan bahas mengenai struktur organisasi Bank Indonesia. Jadi di dalam Bank Indonesia itu teman-teman bisa buka juga di websitenya www.bi.go.id. Nah, struktur organisasi itu pertama di Dewan Gubernur Bank Indonesia di sini. Dewan Gubernur Bank Indonesia itu terdiri ini merupakan pimpinan dari Bank Indonesia yang terdiri atas satu orang gubernur, kemudian satu deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 sampai dengan 7 orang deputi gubernur. Nah, di sini Dewan Gubernur ini dipimpin oleh gubernur dan deputi gubernur senior itu merupakan wakil dari gubernur. Nah, di sini pengisian jabatan-jabatan gubernur, deputi gubernur senior, dan juga deputi gubernur itu mempunyai mekanisme yang berbeda. Dalam hal ini, gubernur dan deputi gubernur senior itu diusulkan dan diangkat oleh Presiden. Sedangkan deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh Presiden. Kedua mekanisme ini, baik itu pemilihan gubernur dan deputi gubernur senior atau deputi gubernur, ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di sini bisa mengangkat staf ahli Dewan Gubernur. Nah, ini
Nah, di dalam Bank Indonesia ini ada bidang moneter, bidang makroprudensial, ada di bidang moneter itu ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, kemudian pengembangan pasar keuangan, ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian berkaitan dengan bidang makroprudensial, itu ada Departemen Kebijakan Makroprudensial, ada Departemen Surveillance Sistem Keuangan, kemudian ada pengembangan UMKM dan perlindungan konsumen. Kemudian ada bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Ada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, ada penyelenggaraan sistem pembayaran, pengelolaan uang, elektronifikasi, gerbang pembayaran nasional, unit khusus, dan selanjutnya. Kemudian pendukung kebijakan, ini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini juga ada pendukung organisasi, itu ada manajemen strategis dan tata kelola, Departemen Hukum. Ini mungkin teman-teman yang nanti lulus dari sini, kemudian mau daftar gitu, walau alam bisa mungkin masuk ke sini atau di bidang yang lain. Kemudian ada SDM, itu juga beberapa ada dari orang-orang lulusan sarjana hukum atau psikologi gitu. Kemudian pengelolaan sistem informasi, keuangan, pengadaan strategis, audit, dan sebagainya. Nah, ini jaringan kantor dari Bank Indonesia, itu ada di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri ini ada Departemen Regional, kedudukannya di kantor pusat. Kemudian ada kantor koordinator dan perwakilan ada 5 kantor. Kemudian ada kantor perwakilan sebanyak 29, yang ini hanya kantor perwakilan sifatnya. Kemudian ada kantor perwakilan BI di kota atau kabupaten, ada 12. Kemudian ada beberapa jaringan kantor di luar negeri, di New York, London, Tokyo, Singapura, dan Beijing. Nah, ini berkaitan dengan struktur organisasi. Tambahan terkait dengan Dewan Gubernur. Dalam hal ini, Dewan Gubernur itu bisa bertindak untuk pertama menetapkan organisasi berikut perangkatnya. Oleh karena itu, kemudian dibuat organisasi seperti ini. Kemudian mengangkat dan mempentingkan pegawai Bank Indonesia, menetapkan peraturan kepegawaian dan sebagainya. Itu secara internalnya. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai bank ya, tujuan dan tugas dari Bank Indonesia sebagai suatu lembaga. Teman-teman bisa buka di pasal 7 dan 8 di Undang-Undang Bank Indonesia yang di amandemen pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi bank. Nah, kita lihat ada pilar-pilarnya. Ini teman-teman bisa lihat di www.bi.go.id bahwa tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan cara ini ada tiga hal ini, dan 3 hal ini bisa dilaksanakan dengan adanya manajemen internal. Kita mulai dari tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Kemudian melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, di sini terkait dengan pelaksanaan pengendalian moneter, Bank Indonesia menetapkan tata caranya. Teman-teman bisa buka di peraturan Indonesia. Di situ ada banyak peraturan Bank Indonesia dan ada beberapa yang berkaitan dengan pengendalian moneter. Ada banyak ya aturannya. Nah, antara lain itu terkait dengan tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, kemudian tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing, kemudian instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka, kemudian ada tata cara penetapan tingkat diskonto, kemudian ada penetapan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kemudian penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum, ada pembatasan kredit atau pembiayaan, termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana, baik melalui pasar rupiah dan maupun valuta asing. Nah, di sini dalam melaksanakan tugas kebijakan moneter, Bank Indonesia ini juga berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ini ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah dalam sebuah keputusan presiden. Nah, tentunya berdasarkan pengajuan dari Bank Indonesia. Nah, kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia disesuaikan dengan sistem nilai tukar yang dianut. Misalnya, apabila memakai nilai sistem tukar yang tetap, kebijakannya berupa devaluasi atau revaluasi. Nah, apabila menggunakan sistem nilai tukar yang mengambang, kebijakannya berupa intervensi pasar. Kalau itu menggunakan sistem nilai tukar yang mengambang terkendali, kebijakannya berupa penetapan nilai tukar harian dan juga lebar pita intervensi. Nah, saat ini kalau di masa-masa sebelum COVID ini, saya rasa BI sendiri menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Ya, nilai tukar mengambang, yang kebijakannya berupa adanya intervensi pasar. Oke, kemudian selanjutnya, sebelumnya, tambahan, dalam rangka menjalankan kewenangan terkait dengan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia kan tadi harus menuangkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Nah, ini peraturan Bank Indonesia ini saya rasa teman-teman bisa langsung cari di websitenya www.bi.co.id. Di situ tercantum ada banyak sekali peraturan Bank Indonesia. Yang selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam ini teman-teman bisa buka di pasal 15 ayat 1, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Makanya teman-teman kalau tahu teknologi finansial atau financial technology itu Bank Indonesia pun juga mengeluarkan suatu aturan atau peraturan berkaitan dengan kegiatan operasional dari suatu teknologi finansial. Sebenarnya nggak hanya Bank Indonesia sih kalau untuk teknologi finansial, itu juga ada peraturan OJK dan ada regulatory sandbox-nya berkaitan dengan kegiatan operasional dari teknologi finansial. Supaya apa? Supaya tadi adanya kelancaran sistem pembayaran dan juga adanya kestabilan kegiatan keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa buka di pasal 15 ayat 1 ini Undang-Undang BI. Nah, dalam melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia itu berwenang untuk mengatur sistem clearing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi, menetapkan macam harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, kemudian bahan yang akan digunakan, kemudian tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran, kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, ini berkaitan dengan peredaran uang, yang uang rupiah khususnya. Makanya teman-teman kalau buka, misalnya kalian lihat di uang kalian, di selembar kertas itu kan ada kode, ada tanggal, dan sebagainya. Nah, dalam hal sistem pembayaran ini juga termasuk lalu lintas pembayaran, yakni proses penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank, baik yang bersifat dalam negeri maupun di dalam lingkup luar negeri. Ini kegiatan pembayaran ini dilaksanakan melalui clearing, transfer, atau inkaso. Nah, kegiatan pembayaran saya rasa ini merupakan konsekuensi dari transaksi perdagangan, terutama di masa sekarang ya, apalagi di masa-masa yang sekarang banget ini, working from home, terus studying from home, learning from home, dan sebagainya. Apa-apa pasti menggunakan media pembayaran transfer atau ada clearing, inkaso, dan sebagainya. Nah, di sini peranan lalu lintas pembayaran itu menjadi pendukung dan dinamisator perdagangan. Jadi sangat kecil kemungkinan adanya suatu commerce, kegiatan perdagangan tanpa adanya lalu lintas pembayaran. Nah, unsur-unsur dari adanya suatu kegiatan lalu lintas pembayaran itu Bank Sentral ini, Bank Indonesia ini, kemudian lembaga clearingnya, kemudian hubungan kerjasama antar bank, baik di dalam negeri maupun dengan bank koresponden, kemudian sarana komunikasi yang baik, dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, clearing yang bisa dilaksanakan oleh Bank Indonesia ini meliputi clearing domestik dan juga clearing lintas negara. Nah, dalam hal pelaksanaan clearing lintas negara, ini pengaturannya meliputi penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem clearing yang bersifat regional atau internasional. Kurang lebih seperti ini. Kemudian, selanjutnya stabilitas sistem keuangan. Nah, ini menggunakan kalimat yang berbeda. Kalau di sini di dalam pilar BI sendiri menggunakan kata stabilitas sistem keuangan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia itu memiliki tugas untuk menjaga
stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kemudian Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, melalui pengawasan dan regulasi. Makanya di sini memang dari pasal di undang-undang sebelumnya itu kan teman-teman baca tugasnya ada 3 ya. Yang pertama itu menetapkan kebijakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem, dan yang ketiga itu mengawasi dan mengatur dan mengawasi bank. Mengatur dan mengawasi bank. Nah, ini di dalamnya termasuk ini adalah salah satu peran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tapi pada dasarnya kalau teman-teman buka di pasalnya, itu tadi ada 3. Yang satu mengatur dan mengawasi bank. Oh ya, sebelumnya yang pertama dulu, berkaitan dengan Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas moneter. Ini Bank Indonesia dituntut untuk bisa menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Karena adanya gangguan stabilitas moneter itu dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek ekonomi. Nah, ini bisa dilaksanakan melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, itu cenderung bisa mematikan kegiatan ekonomi. Sedangkan penerapan suku bunga yang terlalu longgar itu juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, oleh karenanya Bank Indonesia itu harus menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Inflation Targeting Framework. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia itu memiliki peran vital dalam hal pengawasan dan regulasi. Di sini, seperti halnya di negara lain, perbankan itu memiliki pangsa yang dominan dan dalam sistem keuangan. Kegagalan di sektor ini itu dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan juga mengganggu perekonomian. Nah, untuk mencegah terjadinya kegagalan, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan harus bisa ditegakkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, ini dalam hal misalnya terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kemudian, yang keempat, itu dalam hal riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Nah, ini berkaitan dengan pemantauan secara makroprudensial ya. Bank Indonesia itu bisa memonitor adanya kerentanan dari sektor keuangan dan juga bisa mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman dari sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Oke, jadi itu untuk tugas dan kewenangannya. Nah, selanjutnya hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan DPR. Saya minta nanti teman-teman baca lebih lanjut di dalam pasal 52, 54, 55, 56, 58,
58A, 59, 60 ini mengenai bagaimana hubungan BI dengan pemerintah, hal-hal apa saja. Nah, ini sedikit saja, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Ini Bank Indonesia dalam hal bertindak sebagai kas ini memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan pemerintah. Tapi ada beberapa hubungan lain, nah itu nanti saya minta teman-teman buka di pasal tersebut. Oke, sekian pembahasan mengenai Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.